Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Cilegon, bertemu lagi di podcast Ngobrol Bareng Si Pocil, Situasi Politik Cilegon, yang digagas oleh Kesbangpol Kota Cilegon. Podcast kali ini akan membahas beragam situasi politik yang ada di Kota Cilegon. Kali ini saya sudah ditemani Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Pak Maman Maudin. Bersama saya Uri Masuri selaku nanti pembawa acara pada podcast kali ini. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uri. Alhamdulillah di siang hari ini saya sehat. Alhamdulillah Pak ya. Di tengah rutinitas kesibukan akhir tahun ini Pak, kejar target anggaran segala macam. Ya saya kira ini udah siklus anggaran. Di situasi triwulan 4 otomatis semua harus menyelesaikan sesuai apa yang sudah direncanakan di semua OPD saya kira, dan di semua sektoral pun instansi vertikal juga sama saya kira, concern terhadap realisasi apa yang sudah direncanakan. Baik, warga Cilegon, hari ini kita mulai akan berbincang santai tapi serius bersama dengan Pak Maman, dan kebetulan kita juga sudah mulai agak masuk ke situasi politik Pak ya, tahun-tahun politik ini Pak. Tentu kita akan mengupas tuntas soal bagaimana peran strategis pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Cilegon, karena pemilihan umum ini menjadi bagian dari amanat konstitusi ya Pak. Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tentu ada peran serta pemerintah daerah di situ. Nah, kita akan coba mulai tanyakan yang pertama nih Pak. Sebenarnya apa peran strategis pemerintah daerah nih? Terutama dalam hal membangun demokrasi ya, membangun demokrasi yang berkualitas, kemudian membangun pemilu yang berkeadilan, memiliki kesetaraan, dan terutama barangkali infrastruktur dan fasilitas untuk pemilu sendiri. Baik Pak Uri, saya kira kita bisa mengingat-ingat ya pilkada sebelumnya. Saya kira situasi di Cilegon sudah baik, dan tadi situasi politik Cilegon, Si Pocil yang tadi diungkapkan, saya kira alhamdulillah kita landai ya, biasa-biasa saja. Dan peran masyarakat, tingkat partisipasi yang kemarin kita sudah lakukan di 80, kurang lebih 86% kalau tidak salah. Saya kira ke depan di tahun 2024 dengan upaya-upaya pemerintah daerah, saya kira peran aktif pemerintah daerah bersama KPU atas amanat, saya kira undang-undang juga kita melaksanakan, baik itu sisi regulasi, persiapan, kemudian pendanaan juga kami siapkan. Seperti tadi Pak Uri katakan bahwa infrastruktur, prasarana dan prasarana itu yang sedang kita koordinasikan, baik dengan KPU, dan situasi juga Panwas juga sudah mulai. Karena di tahun ini melalui Kesbangpol pun kita sudah melaksanakan berbagai sosialisasi sudah berjalan tahapannya. Karena untuk ke depan di tahun 2003, saya kira kemudian ke 2024 itu tidak terasa situasi itu harus selesai. Gimana caranya pada waktunya nanti teman-teman kita bisa melaksanakan. Nah, contohnya kita pun dari tahun kemarin sudah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan, khususnya dalam pilkada. Kita sudah ada dana cadangan, kemudian di tahun ini juga kita menabung pelaksanaan untuk ke depan, jadi tidak terlalu berat, terutama di pemilihan kepala daerah, karena itu memerlukan biaya. Nah, di samping itu juga aktif dalam pelaksanaan tahapan pemilu, kita
kemarin berbagai kalangan masyarakat, baik itu juga partai politik, kita sudah ketemu dan kita sosialisasikan supaya nanti ke depan di dalam pelaksanaannya, baik itu pemilihan legislatif, kemudian juga baik kota, juga provinsi dan pusat, kemudian pilpres dan juga nanti pemilihan kepala daerah, supaya tingkat partisipasi masyarakat bisa apa sesuai yang diharapkan dan ada kemajuan-kemajuan. Beberapa yang lalu saya juga kedatangan dari Komisi Hak Asasi Manusia. Menkumham. Ya, bukan Pak, dari Komnas HAM. Komnas HAM. Mohon maaf, Komnas HAM. Artinya beliau memonitor ke pemerintah daerah, termasuk yang sekarang kita bicarakan bahwa peran pemerintah daerah itu sangat strategis untuk suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Dari penyandang cacat, disabilitas, segala macam, itu kita ditanya bagaimana kita memperlakukannya. Nah, kebetulan dengan program-program pemerintah daerah yang digagas oleh Pak Wali Kota, kita kan sudah menyediakan kursi roda untuk masyarakatnya. Kalaupun itu ada beberapa CCSR, kemudian juga dari teman-teman kita yang menyumbang, itu akan mempermudah kaum disabilitas Untuk mengakses untuk TPS. menuju TPS dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan oleh Komnas HAM, bahwa kita siap untuk melaksanakan itu. Tidak hanya itu saja, nanti di pelaksanaannya, karena kita juga lingkungan yang industri padat modal, yang saya kira tidak ada istilah libur dan sebagainya. Itu bagaimana aparat pemerintah daerah dengan KPU, juga Kesbangpol, bagaimana mendata dan juga menyiapkan supaya aktivitas industri tetap berjalan, tetapi hak suaranya bisa tersalurkan dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Sementara itu Pak Uri. Artinya mencoba pemerintah daerah dan KPU memfasilitasi agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa kemudian mengabaikan hak mereka gitu, atau mengabaikan kewajiban mereka saat bekerja. Ya Pak ya. Jadi artinya kami pemerintah daerah pun sudah tidak hanya saya kira yang baik ke remaja, kemudian ke wanita, ke kaum gender segala macam, juga yang ya mohon maaf ya kelompok yang sudah tua juga. Tapi juga hal-hal itu kita perhatikan bagaimana caranya hak suaranya masyarakat itu dapat tersalurkan dengan baik dan kita fasilitasi. Oke, artinya sejauh ini sudah memaksimalkan pemerintah daerah ini dalam rangka mensukseskan berbagai tahapan pemilu dan mungkin juga gelaran pemilu nanti Pak ya di 2024. Saya pikir semua bersinergi ya, baik itu Panwas dengan kami, KPU dengan kami juga difasilitasi oleh Kesbangpol. Saya kira komunikasinya baik sehingga nanti saya harapkan ke depan juga insya Allah seperti tahun-tahun yang lalu kita tidak ada masalah, insya Allah. Cilegon ini kan unik Pak ya, maksudnya masyarakatnya cukup heterogen, kemudian dinamika politiknya juga cukup dinamis. Nah tipsnya apa nih dari pemerintah nih, bisa sampai ya di berbagai tahapan pemilu, kemudian juga beberapa pemilu sebelumnya baik pilpres, pileg, ataupun pilkada tetap berjalan kondusif. Ya, baik. Artinya kita nih perannya bagaimana sosialisasi itu sebaik mungkin terhadap masyarakat, sehingga kesadaran berdemokrasi, kesadaran masyarakat kan akan menjadi hal itu tidak ada dalam kebinekaan dan sebagainya. Namun seperti apa yang kita lihat nanti kan menghasilkan misalkan keputusan terpilihnya anggota legislatif itu kan jadi
pengambil kebijakan, keputusan politik di lembaga legislatif itu untuk apa yang diharapkan oleh masyarakatnya, pemilihnya. Berbagai program saya kira nanti melalui saluran itu dengan adanya wujud yang nyata yang dibangun oleh bersama, baik itu legislatif maupun eksekutif, itu ada untuk semuanya, untuk masyarakatnya. Sehingga dari itu saya berkeyakinan bahwa masyarakat di Kota Cilegon menyadari itu. Jadi betapa saluran itu, suara itu berharga untuk kebijakan pembangunan di masa yang akan datang, untuk pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik di Kota Cilegon. Saya kira memerlukan dukungan politik dari hasil-hasil suara masyarakat. Itu keterlibatan semua peran serta masyarakat. Iya, saya kira itu. Kan salah satu juga yang penting adalah keterlibatan forum pimpinan daerah, Pak ya, forum komunikasi pimpinan daerah. Ada Kejaksaan Negeri yang kemudian berperan nanti di Gakumdu, lalu kemudian ada juga dari kepolisian yang melakukan pengamanan proses pemilu. Nah, sejauh ini koordinasi yang dibangun dengan pemerintah Kota Cilegon sudah sejauh mana ini, Pak? Baik, saya kira dengan batasan kewenangan, saya kira semua berperan aktif dan bersama dengan Pak Wali Kota, unsur Forkopimda, baik itu di kepolisian, kejaksaan, kemudian TNI, juga Ketua Dewan di dalamnya. Saya kira itu di Kota Cilegon tidak ada masalah ya. Komunikasinya baik, sehingga seperti apa yang kita lihat oleh masyarakat juga situasi itu juga akan tercipta ke depannya juga baik-baik juga saya kira. Karena komunikasi itu menjadi penting di dalam pengamanan dan pelaksanaan untuk capaian daripada situasi yang baik ini. Artinya semua berjalan paralel, menjalankan tugas dan fungsi perannya masing-masing di pemilu mendatang berarti, Pak ya? Insya Allah ya. Agak dalam nih, Pak. Ini berkaitan karena ada Pak Sekda di sini, sekaligus kita tanyakan juga karena beliau ini kan kalau istilah kita ini kan jenderalnya birokrasi, gitu. Sama aja sih. Birokrasi, kemudian paling tertinggi di tatanan birokrasi. Nah, untuk ASN ini kan agak mungkin rentan apa gitu. Ya, resistan. Potensi gitu. Potensi terutama soal netralitas ya, Pak. Ya. Karena kalau misalnya berkaca di beberapa pemilu kemarin itu kan ya mohon maaf ada beberapa pejabat yang bolak-balik itu ke ruang pemeriksaan Bawaslu itu, Pak. Tapi di hasil akhirnya. Oh, di hasil akhirnya. Saya kira boleh-boleh saja itu. Tapi saya kira Bawaslu menjalankan prosesnya. Karena ASN juga punya hak ya. Hak pilih dan sebagainya. Tetapi saya kira nanti berproses sesuai dengan kewenangannya. Saya kira kejadian-kejadian itu ke depan saya kira tidak ada lagi ya. Diminimalisir dan misinformasi itu saya kira kalau semua berperan, semua menyadarinya, mohon maaf ya, ASN itu artinya siapa dirinya, bagaimana dia bijak ya untuk menyalurkan suaranya itu, saya kira itu kita minimalisir lah ke depan ya. Namun insya Allah yang seperti itu ke depan saya harapkan tidak terjadi lagi. Artinya butuh juga untuk terus melakukan pembinaan, Pak ya. Kayak beberapa waktu kemarin kan melakukan pembinaan disiplin pegawai itu, Pak. Ya, karena kalau misalnya kita bicara soal netralitas ASN ini kan ASN tetap mempunyai hak politiknya, hak pilihnya, tetapi mungkin di beberapa aturan kan hanya tidak boleh mengekspresikan ya, Pak. Ya. Tidak boleh mengekspresikan baik melalui media sosial ataupun bahkan keterlibatan atau mengkampanyekan. Ya, saya pada kesempatan ini juga mengingatkan ke ASN di lingkup pemerintah Kota Cilegon
harus bijak lah. Dia bersikap, ya mungkin juga di antara ASN kita ada saudaranya, yang itu kan tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana caranya sikap-sikap itu ditekanlah supaya di masyarakat yang kita dengan penuh kebinekaan bisa berjalan dengan apa yang diharapkan, tidak menyalahi lah. Jadi tetap di netralitas. Kita dituntut harus netral ya. Tetap bagaimanapun, karena kita kedudukan kita sebagai pelayan publik, milik semua, ya kita harus sama di depan lain-lainnya. Ya. Artinya harus tetap menjaga diri, kemudian ya memiliki keterbatasan karena melekat ya Pak ya. ASN itu milik semua. Milik semua. Melekat. Baik, kita sudah beberapa berbincang soal peran strategis, kemudian juga keterlibatan ASN. Nah hari ini kan pokok dalam pemilu juga bagaimana agar tetap berjalan kondusif peran serta masyarakat, terutama tokoh masyarakat ini Pak. Nah barangkali dari pemerintah hari ini mengajak tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, kemudian Toga Thomas gitu, untuk tetap menjaga kondusivitas Pak. Ya, saya pada kesempatan hari ini juga mengajak ke para tokoh agama, para tokoh masyarakat di Kota Cilegon untuk bisa mengayomi masyarakatnya, membimbing masyarakatnya, dan juga menjaga masyarakatnya untuk menjaga situasi politik yang sudah baik di Kota Cilegon. Artinya saya kira peran kami tidak ada apanya. Kalau tidak dibantu oleh masyarakatnya, terutama oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga perangkat yang terbawah, saya kira RT RW di masyarakatnya, untuk selalu menjaga dan mensosialisasikan tahapan dan juga untuk hidup berdampingan, rukun dan sebagainya. Soal anggaran tadi Pak, sebenarnya balik lagi ke soal anggaran. Itu sudah ada dana cadangan kalau nggak salah ya? Ya, jadi untuk antisipasi sebetulnya, karena belanja kan kita tidak bisa prediksi. Untuk ke depan bagaimana seharusnya, karena juga nanti TPS ada berapa dan sebagainya, kemudian alat peraga. Nah, kalaupun itu di drop dari pusat, tetapi kan ada beberapa alokasi yang harus kita siapkan pemerintah daerah. Artinya kami dengan Kepala Kesbangpol, juga Bapeda, YPKAD berkoordinasi untuk menyiapkan segala kemungkinan untuk pelaksanaan harus memerlukan dana, saya kira. Jadi didukung juga oleh Badan Anggaran dari DPR, sehingga nanti di pelaksanaannya kita bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu. Satu lagi yang nggak kalah penting nih Pak, masyarakat sudah, partisipasi masyarakat penting, lalu kemudian juga karena targetnya pasti akan tinggi Pak, karena sebelum-sebelumnya kita sudah sampai di 86 sampai 90 kalau nggak salah di pilpres itu, 90% kalau nggak salah keterlibatan masyarakat menyalurkan hak pilihnya. Kemudian tokoh masyarakat juga sudah kita singgung, dan Forkopimda juga sudah punya peran secara paralel bersama Pemkot Cilegon. Nah, yang tidak kalah penting ini kan peserta pemilunya Pak, partai politik dan para caleg. Kan kalau misalnya masyarakatnya sudah kondusif, tokoh masyarakat sudah ini, tapi kalau kedewasaan peserta pemilih, atau peserta pemilu dalam hal ini partai politik juga kurang, ini kan akan tetap pada akhirnya tidak membuat kondusif. Nah, sejauh ini kalau dari pemerintah sendiri gitu, menggandeng partai politik agar tetap memberikan politik yang menyejukkan, politik yang damai, kemudian
demokrasi yang benar-benar demokratis sejauh ini, Pak? Iya. Saya kali mulai pemerintah daerah kemarin sudah Pak Wali Kota sudah membijaksanai untuk satu suara kita berubah ya. Kita paling tinggi dari kabupaten kota lain. Jadi rupiahnya menjadi 7.000. Bantuan partai. Bantuan untuk partai. Saya kira pemerintah daerah itu memang sangat memerlukan bantuan daripada partai politik. Yaitu tadi, kenapa? Karena kemampuan kita pun untuk memberikan misalkan bantuan untuk parpol itu tidak terlepas daripada nanti keputusan politik juga. Daripada misalkan di legislatif ya. Karena kan lokasi dan alokasi itu juga mereka tahu. Nanti hasil produk itu. Jadi sehingga dengan saya berpikir dengan kondusif, kemudian perannya pada tujuan pembangunan dan sebagainya, saya kira hasilnya juga akan baik. Gitu. Artinya kembali ke tujuan awal bahwa demokrasi ini untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga semuanya harus berjalan sejuk, aman, damai, setara, berkeadilan bagi semuanya, Pak ya. Karena itu jadi kita itu udah terlihat lah peran masyarakat di kita itu tinggi, tingkat partisipasinya tinggi. Jadi saya tidak merasa ragu lagi. Itu sudah mendapatkan apresiasi dari KPU RI itu, Pak. Iya, partisipasi masyarakat Kota Cilegon itu cukup tinggi. Dan besok kami pun Pak Wali hadir di Komnas HAM mendapat penghargaan. Salah satunya parameternya itu adalah itu. Di tahun-tahun kemarin kita keberhasilan itu juga salah satunya kemarin saya kan ditanya juga masalah penyiapan, kesiapan pilkada dan sebagainya. Mungkin salah satunya ada itu. Salah satunya Pak ya. Salah satu penilaian. Salah satu faktor yang menjadi penilaian penghargaan. Karena kita akan memperhatikan sekali yang penyandang-penyandang yang mohon maaf ya masyarakat yang kurang beruntung lah gitu. Artinya dengan keterbatasannya. Baik, terima kasih banyak ini Pak Sekda sudah luar biasa memberikan perspektif soal politik dan peran serta pemerintah tentunya, dan kita semua berharap ya Pak. Closing. Iya, boleh ada closing statement dulu dari Bapak? Baik, saya mohon maaf ke pemirsa yang nanti melihat sekira apabila dalam tutur kata saya ada yang salah, tetapi ini demi kebaikan masyarakat Kota Cilegon, apa yang saya tadi gambarkan, dan juga tidak terlepas dari bantuan juga peran masyarakat untuk sukses ke depan pelaksanaan pembangunan di Kota Cilegon. Kami memerlukan situasi yang baik-baik di Kota Cilegon, dan sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda dan warga Kota Cilegon. Kita berharap ke depan pemilu kita berjalan dengan aman, damai, kemudian mampu melahirkan pimpinan-pimpinan yang ideal yang mampu membawa masyarakat Kota Cilegon menuju kesejahteraan. Barangkali itu sementara podcast kita dengan Pak Sekda. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.